Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan juga terima kasih untuk penonton dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, tidak mungkin tidak spesial. Bintang tamu Q&A malam hari ini adalah sosok politikus yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia telah menjabat menjadi anggota DPR RI selama 3 periode berturut-turut. Dan tak hanya itu saja, sosoknya juga tengah disibukkan menjadi Ketua Pengawas Haji DPR RI 2025. Siapakah dia? Inilah bintang tamu kita, Haji Jujun Ahmad Syamsurijal. Tepuk tangan buat Pak Jujun. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak menjadi Ketua Pengawas Haji 2025, Pak. Ya. Nah, itu gimana Pak persiapannya atau suasana kebatinan ketika didapuk menjadi Ketua Pengawas? Ya, di pimpinan DPR itu kan sudah ada kornya ya. Jadi satu pimpinan ketua DPR, kemudian ada kor Polhukam, ada kor KEU, ada kor Inbang. Kebetulan saya di kor Kesra membawai komisi 8, 9, 10. Ya ini tugas harus kita jalankan. Dan memang tanggung jawabnya cukup luar biasa, apalagi pasca kemarin pelaksanaan haji mendapatkan evaluasi di mekanisme pansus di DPR. Nah, ini dia yang menarik, Pak. Evaluasi Haji 2024 nih seperti apa sih, Pak? Kita semua memahami dan mengikuti perjalanannya ketika 2024 itu bagaimana carut-marutnya dan semua pelaksanaan sampai dari keberangkatan yang terjadi marginalisasi, yang punya hak berangkat malah tidak berangkat. Ada yang berangkat T-0 bahkan belum daftar berangkat. Ini kan kemarin dapat evaluasi di Pansus dan itu sudah jauh daripada hasil keputusan Panja yang setiap year on year ini dalam pengambilan keputusan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah ini harus sama-sama menjalankan tugas yang sudah diambil keputusan bersama-sama dengan DPR. Sekarang PPHIA ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2025 harus mengacu. Jangan sampai ada kelemahan yang terjadi di tahun 2024 ini malah terulang. Dan kita melihat proses semua poin-poin yang kemarin dievaluasi di Pansus itu sudah betul-betul dari proses persiapan Panja BPIH. Besaran biaya ongkos perjalanan haji. Kita itu lihat komponennya, kemudian juga kita lihat semua tahapannya, kita lihat personilnya seperti apa. Sudah dilakukan pembicaraan, bahkan pengambilan keputusan itu Pak Menteri Agama sekarang punya inisiatif karena menyesuaikan dengan regulasi yang ada di pemerintah Saudi. Ya, kadang-kadang hasil pansus kemarin kita ingin melakukan perbaikan itu sisinya seperti yang di planning itu A misalkan ya. Tapi tiba-tiba ada policy baru dari Kemenhaj Saudi yang pasti itu adalah arahan dari government-nya di sana, sehingga pada pelaksanaan haji 2020 ini nggak bisa terlaksana. Ya. Contoh misalkan, kemarin kita ada temuan tentang over capacity-nya di Mina. Ya, over capacity di Mina itu kita harus mengambil langkah bagaimana bisa betul-betul dimitigasi.
berapa jumlah jemaah kita yang akan tinggal di tenda, berapa yang akan melakukan tanazul. Oke. Nah ini karena polisi yang terbaru, si pemerintah Saudi ini memerintahkan kepada Kidanah. Kidanah ini kan pemilik wilayah yang di Arafah, Musdalifah, Mina ya. Nah, Dengan syarikah ditentukan sekian, kamu harus isi sekian. Nah kita nggak bisa karena itu otoritas di sana, di nah, mereka. segala tantangan dan informasi kesiapan itu di 2025 ini persiapannya sudah setransparan apa, Pak? Di awal masuk pada bulan Syawal kemarin, kita bertanya kepada panitia haji, terutama di bawah kendalinya Dirjen Penyelenggara Haji Umroh. Berangkat ke sana, pingin ketemu mana syarikah yang ditunjuk ini. Karena dengan kebijakan Pak Menteri Agama bersama-sama Kementerian Haji di sana, syarikah tidak monopoli tunggal satu. Sekarang memilih 8 syarikah. Kita kontrol dan pertemukan di sana. Apakah kalian sudah siap? Saya pegang komitmen itu. Kita karena posisinya pengawas, harus tanya. Jangan hanya mendengar dari laporan dari Kementerian Agama saja. Kita tanya satu persatu syarikahnya, kalian sudah siap memberikan khidmah kepada haji kita ini? Mereka menjawab, ya mereka kita siap dengan pelayanan tertinggi, khidmatul ali istilahnya kata mereka itu. Tapi saya bilang bahwa apa yang kalian bicarakan sekarang harus sesuai dengan pelaksanaan ke depan. Dan day to day sekarang kita periksa udah banyak ya celah-celah yang inkonsisten dari apa yang mereka sampaikan di awal. Oke, salah satu celah yang inkonsisten apa, Pak? Penanganan mereka pelayanan terbaik sekarang contoh aja. Dengan pengetatan masuk ke Masjidil Haram seharusnya mereka antisipasi yang namanya ID nusuk ini sebelum jemaah masuk ke Mekah harusnya sudah dikirim ke Indonesia. Waktu itu komitmennya sebelum jemaah haji berangkat ke Mekah, nusuk ini sudah ada dibagi di embarkasi kita. Ternyata sekarang sudah di Madinah, sudah masuk ke Mekah aja. Ada yang 2-3 hari belum bisa masuk ke Masjidil Haram karena belum punya ID nusuk Nah, ini. prioritas pengawasan terberat itu dalam hal apa, Pak? Buat Bapak? Akomodasi. Akomodasi. Ya, Masih menjadi akomodasi. masalah ya, Pak? Problem banyak. Kadang-kadang ya kita itu dengan sekarang multi syarikah. Ya ini unpredictable. Karena mereka nggak terbuka juga. Kenapa bisa terjadi sekarang yang lagi viral ini, ada bertebaran satu kloter bisa ditangani oleh 4 syarikah. 4 syarikah automatically ini hotelnya berbeda. Bahkan sektornya, kan mereka satu sektor di Jarwal, satu sektor ada yang di Sisa, satu sektor di Mispalah, ada satu sektor di mana. Nah ada yang misalkan 390 di sektor 7. Yang tersisa ada yang 30 di sektor 9, ada yang di sektor 3. Psikologi jemaah kita ini mereka dari awal berangkat dari rumah bersama-sama. Ketika di sana terpisah ini kan problem. Belum kita cek bagaimana penanganan cateringnya. Ya, hasil dari MOU mereka ini antara panitia kita ya Kementerian Agama dengan Dirjen PHU-nya dengan si syarikah-syarikah ini. Apa betul sesuai dengan yang dipaparkan ke kita, bahkan sampelnya kita itu terima dan lihat di sana. Ini untuk makan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Karena kita nggak mau evaluasi tadi 2024 ada makanan yang sudah tidak layak. Bahkan nggak cocok dengan ini bukan seleranya orang Indonesia. Kami itu jauh-jauh hari setiap tahun Panja Komisi 8 itu bahwa makanan itu harus sesuai dengan cita rasanya. Apalagi di kita. Ada yang orang Sumatera beda rasanya dengan orang Jawa. Bahkan di Jawa sendiri beda. Orang Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur rasanya beda. Nah ini penanganan ini kan dibahas sedetail itu di DPR. Dan komitmen dari Kementerian Agama akan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Panja itu. Tepuk tangan dulu. Tugasnya nggak mudah ya Pak ya? Tidak mudah. Semangat ya Pak ya? Ya tetap semangat. Tetap semangat. Biar lebih semangat lagi Pak. Ini juga banyak yang semangat ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi soal kesiapan ini Haji 2025. Langsung saja ya Pak. Saya undang teman-teman saya yang luar biasa sudah standby di sini. Kita undang ada Ade Marpudin, ada pengamat haji dan dosen UIN. Tepuk tangan kita sambut Pak Ade. Apa kabar Pak? Silakan. Ada Ustaz Erik Yusuf. Ustaz. Terima kasih Ustaz. One and only Bang Henry Satrio. Yeah. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong. Nah,
Oh, bajunya hijau ya? Oh iya. Ada komentar dulu Pak dengan sosok-sosok yang nanti akan bertanya ke Ini Bapak. agak ngeri-ngeri juga ini yang Ngeri ya, Pak, nanyanya ya? ini. Aduh, kalau kita sosok beliau lebih paham lagi Haji. Nanti Kang Ade ini pasti akan ngejar gimana pansus kemarin. Sama nanyanya kayak Oke, gitu kan. Nah, kalau Ustadz kira-kira sudah ada prediksi nggak akan ditanya? beliau lebih berpengalaman. Setiap tahun pergi haji tahu bagaimana kekurangan kelemahan haji. Kalau yang ini yang satu, waduh ngeri-ngeri. Ngeri. Dari sisi politisnya nanti kita lihat. Oke, wah sengeri apa sih ini 3 panelis kita yang akan mengulik-ngulik sosok bintang tamu. Kita jeda dulu, Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita proteksi di sini jangan sampai ada satu pihak bisa menguasai ketika ada tambahan kuota dari pemerintah Saudi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.